Halo, perkenalkan nama saya Salman. Saya mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka cabang Jakarta Barat. Saat ini saya berkesempatan untuk menjelaskan cara membuat diagram entity relationship dari kasus studi sistem rumah sakit. Baiklah, kita langsung mulai saja. Mari kita langsung mulai saja. Pertama, saya akan menjelaskan kasus yang diberikan. Kasusnya adalah sebuah rumah sakit yang memiliki banyak dokter dan setiap dokter menangani banyak pasien. Pasien yang datang harus mendaftar terlebih dahulu ke bagian administrasi. Dengan menyerahkan data dirinya. Setelah terdaftar, data pasien diserahkan ke dokter untuk diperiksa. Satu pasien bisa diperiksa oleh beberapa dokter sesuai dengan kondisinya masing-masing. Setelah pemeriksaan selesai, dokter membuat resep obat yang kemudian diserahkan kepada pasien. Dari kasus tadi, saya menemukan 5 entitas. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Pertama, ada entity dokter, yaitu tenaga medis yang memeriksa dan menangani pasien. Yang kedua, ada entity pasien, yaitu orang yang mendaftar dan mendapatkan pelayanan di rumah sakit ini. Ketiga, ada entity administrasi, yaitu bagian yang mengelola data pasien. Keempat, ada resep, yaitu dokumen yang dibuat dokter setelah memeriksa pasien tersebut. Kelima, ada entity obat, yaitu daftar obat yang terdapat di dalam resep ini. Langkah kedua adalah menentukan atribut dan primary key dari masing-masing entity. Yang pertama, kita ke entity dokter. Di sini ada ID dokter sebagai primary key dan kemudian ada nama dokter, spesialis, dan nomor telepon. Kedua, ada entity pasien memiliki ID pasien sebagai primary key, lalu ada nama pasien, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan jenis kelamin. Yang ketiga, ada entity administrasi memiliki ID admin sebagai primary key dan tanggal lahir, tanggal daftar, ID pasien sebagai foreign key yang merujuk ke entity pasien ini. Yang ketiga, ada entity resep memiliki ID resep sebagai primary key, tanggal resep, serta ID dokter dan ID pasien sebagai foreign key. Lalu ada obat memiliki ID obat sebagai primary key-nya, lalu ada nama obat, dosis, dan jumlah. Langkah ketiga adalah menentukan himpunan relasi tersebut antar entity beserta derajat relasinya. Relasi pertama adalah menangani dengan derajat many to many atau MN relasinya, artinya satu dokter bisa menangani banyak pasien dan satu pasien bisa ditangani oleh beberapa dokter. Relasi kedua adalah membuat antara dokter dan resep. Antara dokter dan resep dengan derajat one to many atau one to many, one to n. Satu dokter bisa membuat banyak resep. Relasi ketiga adalah menerima antara pasien dan resep tersebut. Juga one to many atau one to n. Satu pasien bisa menerima banyak resep. Relasi keempat adalah mendaftar antara pasien dan administrasi. Dengan derajat one to one, satu pasien hanya memiliki satu data administrasi agar validasinya resmi. Relasi kelima adalah berisi, yaitu ini, antara resep obat dan obat itu sendiri. Dengan derajat many to many atau M to N, satu resep berisi banyak obat, satu resep bisa berisi banyak obat. Dan satu obat bisa ada banyak resepnya, seperti itu. Ini adalah hasil akhir entity relationship diagram sistem rumah sakit yang telah saya buat. Terlihat ada 5 entity ini yang saling terhubung dengan 5 relasi. Lengkap dengan atribut ada primary key, foreign key, dan derajat relasi masing-masing. ERI ini menggambarkan struktur database
yang dapat diimplementasikan untuk sistem informasi rumah sakit. Demikianlah penjelasan saya mengenai pembuatan entity relationship diagram sistem rumah sakit untuk tugas praktik mata kuliah sistem basis data. Kesimpulannya, dari kasus ini kita berhasil mengidentifikasikan 5 entity, menentukan atribut beserta primary key dan juga virgin key, menetapkan 5 himpunan relasi dengan derajat yang sesuai. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih.